Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan dari hasil observasi analisis network UPT dari perpustakaan UNS dari kelompok 4. Sebelum dimulai, alangkah baiknya kita akan memperkenalkan anggota-anggotanya terlebih dahulu. Kami dari anggota kelompok 4 beranggotakan Aldri Dafarukmansyah dengan NIM K3521005 dan Ferdian Surya dengan K3521027, lalu Kalistus Haris dengan NIM K3521037, dan Melania Cipriana dengan K3518066, dan Zina Fatah dengan NIM K3521071. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana gambaran umum lokasi survei. UPT Perpustakaan UNS adalah sebuah lembaga yang berfungsi sebagai pusat informasi dan pengetahuan untuk memfasilitasi kegiatan belajar mengajar di lingkungan UNS. UPT Perpustakaan UNS menyediakan akses ke berbagai sumber informasi seperti buku, jurnal, majalah, makalah, dan database elektronik. Selain itu, UPT Perpustakaan UNS juga memberikan fasilitas seperti penyediaan internet di seluruh rantai, juga terdapat SAT atau Self Access Terminal yang menyediakan akses internet yang cepat dan lebih stabil. Kami memilih lantai 3 untuk dijadikan tempat survei. Salah satu alasannya, kami memilih tempat tersebut karena tempat ini untuk dijadikan tempat survei karena lantai 3 gedung UPT Perpustakaan UNS memiliki satu sekat pemisah untuk pemustaka dan staf perpustakaan. Bahkan pada lantai 3 terdapat satu ruangan lagi yang dinamakan koleksi Jawa yang juga terpasang sekat antara ruang pemustaka dan koleksi Jawa. Lokasi yang cukup besar dan memiliki sekat menjadikan kebutuhan akses point lebih dari satu menjadi jauh lebih besar. Jaringan nirkabel tersebut tidak hanya digunakan oleh pengunjung dan staf dalam bentuk fasilitas free access internet, namun juga sebagai penghubung lantai dengan lantai pada gedung tersebut untuk keperluan internal UPT Perpustakaan UNS. Baik, untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan dengan rekan saya. Nah, jadi sebelumnya perkenalkan, nama saya Zina Fatah Nazifa dengan NIM K3521071. Di sini saya akan menjelaskan tentang denah lokasi survei dan beberapa alasan mengapa beberapa akses point ditempatkan di lokasi-lokasi yang ada di lantai 3 perpustakaan UNS. Nah, di sini kami memang memilih Perpustakaan Universitas 11 Maret sebagai tempat observasi yang beralamat di Jalan IR Sutami nomor 36, Kentingan, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah. Berikut ada denah tempat kami mengobservasi akses point yang ada di UPT Perpustakaan UNS. Kami memilih lantai 3 sebagai tempat observasi. Untuk denah lebih jelasnya ada di berikut ini. Nah, di sini sudah terlihat ada 3 tempat diletakkannya akses point. Yang pertama ada di koleksi Jawa Belanda, yang kedua ada di area pustaka, dan yang keempat ada di kantor staf. Untuk penjelasannya, akses point yang pertama yang terletak pada koleksi Jawa Belanda, yang kedua terletak pada di area pustaka, dan yang ketiga terletak pada di lorong-lorong para staf. Sebenarnya memiliki beberapa alasan karena ketiga ruang tersebut jika dilihat terlihat sangat terpisah karena sekat-sekat yang tergambarkan di denah. Untuk ruang pustaka nanti dibuatkan sendiri karena mungkin ada beberapa pustaka yang lebih membutuhkan jaringan internet. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Melania Cipriana Dera Uzuli Baratu, NIM K3518066. Di sini saya akan mempresentasikan tentang topologi jaringan UPT Perpustakaan UNS. Di sini, Wi-Fi yang kita menggunakan adalah Aruba. Terdapat 3 akses point di gedung lantai 1,
gedung lama lantai 2, gedung baru lantai 3, gedung baru lantai 7. Set Service Identifier UPT Perpustakaan UNS. Aruba Access Point. Aruba adalah salah satu perusahaan paling kuat dalam jaringan perusahaan 2021. Aruba telah berulang kali diakui oleh analis pihak ketiga sebagai pemimpin dalam Wi-Fi 6, switching SD cabang, dan visioner dalam jaringan data center. Perusahaan terbesar di dunia mengandalkan kami untuk menyediakan platform layanan bertenaga AI yang aman yang menjangkau kampus, cabang, pusat data, dan lingkungan kerja jarak jauh. Aruba telah menjadi yang terdepan dalam inovasi sejak awal dan terus melakukan investasi signifikan untuk menghadirkan Aruba Edge Service Platform. Platform pertama yang melampaui manajemen jaringan konvensional untuk menyediakan operasi, penyediaan, orkestrasi yang didukung AI, keamanan, dan layanan lokasi dari cloud. Oke, perkenalkan, nama saya Ferdian Surya Rajasa dengan NIM K35211027 dari kelas A. Nah, di sini saya akan memaparkan materi channel yang digunakan pada jaringan UPT Perpustakaan UNS. Nah, pada UPT Perpustakaan UNS ini menggunakan access point Aruba. Bisa dilihat ya, UNS Solo ini menggunakan access point Aruba dengan channel 1, channel 11, channel 6, channel 11 dan juga channel 6. Channel 11 maksud saya, maaf. Nah, pada kedua gambar di samping terlihat bahwa UNS Solo adalah nama SSID dari access point dari Aruba sendiri dan menggunakan channel 1, 6, dan juga 11. Menurut artikel yang telah kami baca, pada frekuensi 2,4 GHz sangat disarankan untuk menggunakan ketiga channel di atas karena sangat minim terjadinya tumpang tindih atas sinyal Wi-Fi. Nah, yang kedua yaitu ada mekanisme enkripsi yang digunakan pada jaringan UPT Perpustakaan UNS. Pada UPT Perpustakaan UNS menggunakan mekanisme enkripsi yaitu WPA2-AES. Nah, WPA2 ini adalah penerus untuk menggantikan WPA. Salah satu perubahan paling signifikan antara WPA dan WPA2 adalah penggunaan algoritma AES dan CCMP, Counter Cipher Mode with Blocking Chaining Message Authentication Code Protocol sebagai pengganti TCP/IP. Hal inilah yang membuat WPA2 jadi protokol yang paling aman dibandingkan WPA dan juga WEP. Nah, WPA2 ini sendiri diciptakan pada tahun 2004 dan menggunakan metode AES atau Advanced Encryption Standard. Dan yang ketiga, lebih kuat dari WAP tentunya, menawarkan peningkatan keamanan. Yang keempat, hanya kompatibel dengan perangkat lunak yang lebih baru. Dan yang kelima yaitu membutuhkan kata sandi yang lebih panjang. Nah, cukup sekian pemaparan materi dari saya terkait channel yang digunakan pada access point dan juga mekanisme enkripsi yang digunakan. Nah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Monggo. Oke, perkenalkan nama saya Kalistus Haris Pratama dengan NIM K35211037 yang kali ini akan menjelaskan tentang fitur-fitur apa saja yang tersedia dalam access point pada tempat yang telah kelompok kami observasi. Dan tentu saja saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan tentang penerapan infrastruktur jaringan dari tempat yang telah kami observasi, yaitu UPT Perpustakaan UNS itu sendiri. Nah, apa saja yang ada dalam fiturnya? Yang pertama adalah kecepatan internet dengan maksimum 2,69 Gbps dengan HE80, HE20. Dan satunya ada WPA3 dan Enhanced Open Security. Oke, akan saya slideshow.
Nah, dan selanjutnya ada built-in teknologi yang menyelesaikan kendala sticky yang dihadapi klien di perangkat Wi-Fi 6 dan Wi-Fi 5. Selanjutnya ada OFDMA dan MU-MIMO yang meningkatkan efisiensi multipengguna dan mendukung IoT ready Bluetooth 5 dan Zigbee, mendukung MU-MIMO 2x2 dengan data rate yang cepat 802.11s Wave 2 dan dengan dukungan 2 pin wireless 2,4 GHz dan 5 4GHz Wi-Fi 5 Wave 2 untuk kecepatan, mampu menangani hingga 50 perangkat bersamaan, dukungan guest access untuk tamu dan pelanggan Anda semuanya, update software dan keamanan otomatis, built-in Wi-Fi router atau fungsi gateway, klasifikasi aplikasi, kontrol dan visibilitas, PPPU dan IP static, kontrol pembukaan konten dan perangkat, dukungan smart mesh Wi-Fi, mudah digunakan penyetelan bandwidth untuk power users, WPA, WPA3, dan enhanced open untuk akses jaringan yang aman, dukungan aplikasi mobile Aruba, serta instant on tersedia yang di Android dan iPhone, dan limited warranty. Dan mungkin selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan dari penerapan topologi jaringan UPT Perpustakaan UNS itu sendiri. Yang pertama ada kelebihan. Penerapan infrastruktur seperti di UPT Perpustakaan UNS dipilih karena memiliki beberapa kelebihan. Di antaranya, perusahaan atau lembaga tidak perlu repot-repot men-setting jika terjadi kesalahan teknis pada akses point. Dan jika ada kendala, maka admin hanya perlu bilang ke Puskom agar segera diperbaiki. Nah, itulah salah satu fungsi dari Puskom itu sendiri, yaitu adalah memperbaiki kendala yang ada pada saat terjadi troubleshooting atau masalah-masalah dari jaringan itu sendiri yang lainnya, sehingga peran dari Puskom terutama dari instansi UNS itu sendiri dapat berguna ya, dan tentu saja perlu diadakannya training atau pelatihan lebih lanjut supaya dapat beradaptasi dengan teknologi yang semakin maju ini. Selanjutnya, dapat menyediakan layanan jaringan lebih baik dan canggih dan memiliki keamanan yang cukup karena sumber akses point sudah dipegang bidangnya, yaitu Puskom. Ya, sesuai dengan bidang Puskom itu sendiri, tentu saja mereka memiliki tenaga-tenaga ahli yang siap untuk menggunakan seluruh kemampuan mereka yang telah mereka dapat dari pelatihan-pelatihan yang mereka dapat dari sekolah-sekolah mereka sebelumnya untuk membuat Puskom itu sendiri menjadi lebih berguna. Dan tentu saja dapat menjadikan kelebihan dari UPT Perpustakaan UNS ini dibanding dari tempat-tempat mungkin yang lainnya ya. Itulah salah satu alasan kami juga untuk memilih UPT Perpustakaan UNS itu sendiri. Nah, selain terdapat kelebihan, terdapat juga kekurangan atau kelemahan dalam penerapan infrastruktur jaringan UPT Perpustakaan UNS sendiri, yaitu penerapan infrastruktur seperti di UPT Perpustakaan UNS yang memiliki kelemahan. Jika terjadi kendala teknis pada akses point, perusahaan atau lembaga tidak bisa melakukan perbaikan sendiri secara langsung dan perlu adanya komunikasi ke Puskom sehingga cukup memakan waktu. Nah, apabila terjadi trouble dalam UPT Perpustakaan UNS sendiri, kita hanya bisa mengandalkan Puskom. Nah, inilah yang menjadi PR kita sebagai mahasiswa PTIK, supaya untuk kedepannya nanti di dalam UPT Perpustakaan UNS sendiri ini harus menyediakan tim IT sehingga pada saat ada trouble kita dapat minimalisir masalah yang ada dan sehingga nanti setidaknya kita memberikan pertolongan pertama lah. Dan jika nanti kita rasa belum maksimal dalam menangani trouble itu, kita dapat menunggu Puskom sendiri untuk waktu yang ditentukan. Nah, demikianlah apa yang telah kelompok kami sampaikan dari apa yang saya sampaikan, yaitu dari fitur, kelebihan sampai kelemahan. Sekian dari bagian saya. Terima kasih.